Welcome back to my channel. I'm Jeevan Tamang, and in this video, guys, we're going to be reacting to Clash of Champions Season 2, Episode number 6. So let's go. I was actually going to react to it yesterday, but the thing was, there was no subtitles last night, so I didn't check it out. I stopped it. But yeah, without any delay, guys, let's just get this reaction. Please subscribe and share this video, okay? Jadi satu soal, aku harus pulang. Jangan lama pulang. Tolong ada keajaiban. Faza. Jujur di sini aku udah hopeless banget sih. Kayaknya I kind of like him, so I hope he doesn't go. Ada keajaiban nih. Yeah, everybody's hoping for a miracle. Stefan. Max lolos ke babak selanjutnya. Yes. Wah, di peringkat 10 aku lolos. Wah, gak jadi pulang untungnya. Aku rada berharap maksudnya siapapun yang lolos itu berarti memang pathway buat lolos. Tapi lagi misalnya Max yang lolos ini yo gak ngaget no. Menurutku Max itu kompetitor terhebat ya di game ini. I would not say Karena dia, greatest after the performance. Big blindfold. Ya pasti di game ini dia master lah. Jawaban yang benar pada soal kelima adalah Oh, Faza has 14, like he was not even there. Misalnya harusnya G, tapi ternyata aku lihatnya H mulainya, jadi geser satu yang dimana ngasihin This semuanya is not salah. English subtitle, this is Jadi aku auto-translated nggak or dapet something full like point that, sama so soalnya. Tapi karena yeah, whatever. mereka lebih tinggi dan lebih cepat juga poinnya, jadi nyesek banget sih. Oh. kepada pemain yang tersisa. Faza, Stefan, dan Valerio. Kalian tereliminasi dari Clash of Champions. This is first time juga untuk kayak bisa compete sama mereka-mereka ini yang memori gila-gila banget dan salah satu experience paling seru banget dan sedihnya ada tapi lebih kayak oke, emang mereka lebih better dan it's time for me to out from the game maybe. So that's it untuk game yang itu dan kecewa ya tapi it's a really fun game. Ya sejujurnya yang aku rasain itu ya pasti ada I sedihnya, feel sad tapi for him. aku rasa teman-temanku yang lolos itu memang capable dan lebih capable dari aku. Meskipun aku rasa memori itu adalah salah satu strong point aku, tapi ya mungkin kali ini bukan kesempatanku gitu. Clash of Champions Season 2 ini adalah pengalaman yang baru sekaligus sangat berarti buat aku karena bukan hanya aku bisa berkompetisi dengan sesama lawan-lawanku di sini yang keren-keren, tapi aku juga bisa membangun koneksi dan bersosialisasi dengan teman-teman di sini. Buat teman-teman dan juga keluargaku yang udah support aku dari awal Clash of Champions Season 2 ini, aku mau ngucapin terima kasih dan juga maaf karena aku belum bisa tampil maksimal di challenge-challenge Clash of Champions Season 2 ini. Terima kasih semua. Bye-bye. Selesai. It's time for arithmetic. Ooh, we have our favorite here, Dio, sir. Selamat datang di Multiverse Combat. Tantangan spasial. Oh, spatial, not arithmetic. Kala nanti. Kala nanti by Ruang Guru, khusus coding dan digit. Ini ada anak. Di ruangan ini ada anak Vincent, Faiz, Yosi, dan di ruangan sebelah juga ada anak-anak Olim yang jago-jago. Tapi aku tetap tenang karena yang akan KL-in cuma 3 orang. Jadi aku pasti punya chance yang sangat besar untuk lolos di game ini. Waktu pertama kali dengar kata spesial itu di logonya itu ada kubus gitu, kubus yang bolong. Jadi aku ekspektasinya adalah kita akan bermain tentang kubus-kubusan gitu. Menurut aku gamenya bakal ada hubungannya sama kayak jaring-jaring
bangun ruang gitu sih. Mungkin kita bakal ngelipet sesuatu gitu jadi bentuk yang aneh, siapa tahu ya. Sebelum tahu bentukan gamenya kayak apa, aku sih bener-bener nervous banget sih dan takut banget sih, karena spasial tuh bisa jadi hal yang sangat rumit. Tantangan ini akan mengasah kemampuan visualisasi, rotasi objek, dan orientasi ruang. Misi Champions adalah menyusun bangunan 3 dimensi berdasarkan gambar proyeksi dari 5 arah: depan, belakang, kiri, kanan, dan atas. Masing-masing champion akan bekerja di meja individu yang sudah dilengkapi dengan gambar proyeksi, satu set kubus, dan tombol bel di Adapto X untuk menandai jawaban selesai. Kurang lebih mirip sama nyusun puzzle, mainan aku masa kecil. Sebenarnya aku tuh suka banget puzzle, kayak I'm not saying that I'm good at it, but I enjoy doing it. Setelah menyelesaikan susunan bangunan, champion wajib menekan bel Adapto X untuk validasi jawaban. Terdapat beberapa ronde dalam permainan ini, di mana terdapat tantangan yang berbeda di setiap rondenya. 10 champions tercepat yang berhasil menyelesaikan satu tantangan dengan benar akan lolos ke babak selanjutnya. Jika pada round 1 belum ada 10 champions yang berhasil, maka champions yang tersisa akan bertanding kembali di round 2 Oke. dan selanjutnya. Untuk memperebutkan tempat yang tersisa, 3 champions yang gagal akan tereliminasi dari Clash of Champions. Aku sih yakin ini game yang sangat mudah buat Deo sama Lutfi. Soalnya aku tahu mereka tuh pinter banget. Mungkin waktu mau masuk game spasial ini aku ngeliat teman-teman aku yang sama-sama spesial, yang aku kenal itu kayak Gwen sama MP. People have been telling me to choose, okay? Or get in line with Dio and Rafael. But honey, I don't choose, I need to get in line, okay? I don't get in line. Champions, are you ready? Oh, I'm hungry. 3, 2, 1. Multiverse Combat Special dimulai. Misi Champions adalah menyusun bangunan 3 dimensi berdasarkan gambar proyeksi dari 5 arah: depan, kanan, belakang, kiri, dan Okay, I don't atas. understand shit. Total 46 kubus. Jadi kita disuruh membayangkan kubus-kubus 2 dimensi itu terus direkonstruksi ke dalam struktur 3 dimensi. Ngeselinnya itu banyak aspek yang harus ditinjau. Jadi bukan cuman bentuknya aja, tapi jumlah kubusnya, terus jumlah sisa kubusnya, bentuknya dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, itu harus ditinjau semua. Jadi ya beneran ngeselin. Jadi pas aku buka amplopnya, terus kelihatan ada bentuk dari atas, depan, belakang, kiri, kanan. Aku jadi bentuk atas itu jadi patokan. Strategi aku cukup simpel. Aku fokus dari proyeksi atas, terus proyeksi depan, dan mulai ngerjain dari sana. Ngebangun si bangunan itu gampang. Kalau mau sisi kanan kayak gimana, sisi kiri gimana, depan, belakang kayak gimana, itu gampang. Tapi kalau misalnya kita harus menyesuaikan jumlah balok yang digunain, nah itu baru jadi masalah. Jadi pas aku lagi nyusun, aku tekannya tuh kekencengan. You broke it? Terus aku yang udah aku bangun, Oh, okay. tuh runtuh semua. Sebel banget. Pas lagi fokus ngerjain, tiba-tiba di belakang aku itu ada yang kubusnya jatuh dan dia tuh teriak kesal seperti itu. Nah, gara-gara itu aku jadi semakin hati-hati nih ngerjain kubus aku, jangan sampai jatuh kayak dia. Okay, Gavin. Hah? Kok gini sih? Lagi putar-putar sih, sebenarnya beda. Ada. Blok aku runtuh dan aku jadi gak fokus. Gimana sih sipil? Jadi di game ini awalnya aku nyisihin balok yang nggak diperlukan.
Kemudian aku langsung nyusun dasarnya dari tampak atasnya. Setelah itu aku langsung masuk ke bagian depannya atau tampak depannya, aku sesuaiin dengan soal. Tapi pas aku lihat tampak kanannya kok nggak sama dan cukup jauh ya. Jadi aku harus pastiin dan make sure aku adjust supaya tampak kanan dan tampak depannya itu sesuai. Untuk tampak belakang dan tampak kirinya sisa mastiin aja semuanya sama. Cuman yang bikin susah itu karena di soal itu ada yang bolong. Nah jadi itu kayak harus ada balok-balok yang menggantung dari balok di samping-sampingnya. Itu juga cukup tricky, tapi untungnya masih bisa untuk aku solve. So cute, right? Like I really didn't give a fuck about whatever the fuck he was saying. It was like a cute child. He was explaining. Aku sih enggak. Didn't he say that he was just done? Yang aku pakai. Yang penting bentuknya jadi dulu. Habis itu baru efisien. Sir, they rack down su. Ke pressure sih. Menurut aku itu waktu yang sangat sebentar untuk merangkai hal yang sangat absurd itu. Susah pool guys. Pool-polan. Sisa waktu 5 menit. Deo telah menjawab. Waktu udah periksa kayak nggak tahu maybe 5 sampai Okay. 10 kali, akhirnya aku pede buat akhirnya mencet bel dan nyelesain supaya nanti bisa diperiksa sama judge-nya. Saya lumayan kaget untuk Deo. Deo itu luar biasa cepat. Bahkan sebelum waktu Obviously he is. hampir habis dia udah selesai duluan dan luar biasa buat Deo. Champions telah memencet bel dilarang mengganti jawaban. Akurasi susunan akan diperiksa di akhir babak. Wait. Kok jadi gini susunannya? Kayaknya ada yang salah deh. Apa sih? Akhirnya aku berhasil mencarinya, walaupun memakan waktu lebih banyak sih. Sumpah, pusing banget. Aku kira bakalan mudah. Ternyata perlu sampai pindah-pindah tempat duduk untuk mastiin udah bener belum. MP telah menjawab. Lutfi telah menjawab. Aku udah yakin nih. Aku pasti udah benar semua nih. Aku pencet bel dong. Fauzan, Gwen, Nares, Gevi telah menjawab. And then, aku lihat lagi deh. It doesn't seem right. Selesai. Oh, ternyata aku masih kurang satu blok lagi. Aduh. Sisa waktu 30 detik. David S telah menjawab. Aduh, gimana ini? Aku ganti bagian depan, bagian kanannya geser. Aku ganti bagian kanan, bagian atasnya geser. Ini gimana? Aku gak bisa selesai ini. Dio! Deo dari ITS lolos. Setelah waktu habis dan judge-nya muter-muter buat meriksain, kemudian diumumkan We didn't see the pengumumannya, judge. dan ternyata aku benar balokku. Aku senang banget sih, dan puji Tuhan aku bersyukur balokku ini benar dan aku bisa juara 1 di babak spasial ini. Aku udah expect sih, pasti Deo ini pasti langsung bisa jawabnya. Terus dia juga pencet belnya kalau nggak salah paling cepat. Terus langsung bener, dan aku udah yakin dia pasti bisa. Selanjutnya, champion kedua yang berhasil menyusun kubus dalam waktu tercepat dan akurat adalah Oh. They're showing me Raphael in Dio's episode. dan akurat adalah I see you. Gwen.
Ooh, what? I don't think she was the second person. Match. Numelik bisa, memori bisa, spasial juga bisa. Wah, kayaknya nggak ada cewek yang nantang bagi si game. Wah, kongres ya. Siluetnya udah bener, tapi jumlah kubusnya salah. Kenapa kok salah? Tidak ada satu yang nyempil kedoblan di tengah. Wah, itu ngeselin banget sih. Harusnya sebetulnya tuh bisa lolos di round pertama. Mendengar MP memencet bel, karena saya sisa satu balok, saya langsung buru-buru menaruh baloknya dan lalu memencet bel juga tanpa mengecek. Tapi saya langsung sadar kalau saya salah taruh di satu tempat balok itu. Alhasil bangunan saya jadi salah gitu. Saya ronde ini gagal dan bertaruh di ronde berikutnya agar bisa lolos. Only 2 of them got it right. Wow. So none of them are gonna advance, right? Champions, kita akan lanjutkan Multiverse Combat Special round berikutnya. Sebelumnya, sudah ada 2 champions yang berhasil. Pada round 2, batas waktu yang diberikan adalah 8 menit. Champions, are you ready? Ready. Multiverse Combat akan dimulai dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Multiverse Combat Special dimulai. They're gonna have to make the cube shit again, yeah. Menyusun bangunan 3 dimensi berdasarkan gambar proyeksi dari 5 arah: depan, kanan, belakang, kiri, dan atas dengan total 41 kubus. Pada round 2, batas waktu yang diberikan adalah 8 menit. Ini cukup aneh, karena jumlah kubus yang kita gunakan jadi dikit. Kemudian desain strukturnya tuh jauh lebih simpel. Waduh, ada apa ini? Jangan dibakar lagi. Di round 2, pas aku udah mulai paham cara main gamenya, ternyata nggak sesimpel itu. Dan ternyata aku nggak notice kalau kita harus make sure jumlah baloknya harus sama persis sesuai instruksinya. Obviously. Pertama, kita bisa siapkan dulu 41 balok yang akan kita gunakan di game ini. Lalu, kita akan mulai dari tampak atas dulu. Dari tampak atas, kita bisa buat base dengan tinggi 1 terlebih dahulu. Setelah itu kita perhatikan 2 sisi saja, sisi depan dan sisi kanan. Karena belakang dan kiri itu mirroring dari depan dan kanan. Akan otomatis mengikuti. Startingnya itu, saran saya itu mulai dari yang paling tinggi. Kotak dengan tinggi 7 itu ada di paling kiri dari tampak depan dan kedua paling kiri dari tampak kanan. Berarti kotak dengan tinggi 7 itu ada di paling kiri dan kedua dari depan. Lalu setelah itu bisa mengikuti dari yang kedua paling tinggi, ketiga paling tinggi dan seterusnya. Coba-coba saja karena ini eksplorasi dan ujung-ujungnya kalian bisa. Dan jangan lupa setelah selesai cek dulu siapa tahu ada yang salah atau gimana. Itu saja sih. Sisa waktu 4 menit. Lutfi telah menjawab. Pas saya cek udah aman, saya langsung kumpul. Saya orang Let's pertama see. yang mengumpulkan di ronde tersebut. MP telah menjawab. Keduluan Lutfi mencet belnya, padahal nggak lama aku yang pencet. Ya ampun. Sai, sisa waktu 3 menit. Zahra, Aku heran deh sama Sam dan Ooh, Zahra. the boys are really giving it all. Selesai. Fauzan telah menjawab. Jadi dari awal aku lihat, aku udah bisa bayangin, aku bakalan nyusun dari view yang atas dulu nih. Terus kalau udah, baru aku kasih ke view depan, terus view kanan, yang saling bersinggungan. Nah, tapi I don't know why, mungkin karena pressure-nya atau aku tiba-tiba ngeblank atau kewalahan sendiri, aku juga nggak ngerti kenapa. Jadinya tetap aja ada yang miss. David S telah menjawab. Devi telah menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Multiverse Combat Special selesai. Champions, hasil dari tantangan Multiverse Combat Special telah didapatkan. Aku udah ngecek nggak 2 kali, nggak 3 kali, tapi 4 kali cek.
Ini aku berharap banget pada ronde ini aku lolos. Tuh, semoga next aku yang lolos. She's too overexpressive. She's like, oh my god, something like that. But okay, cute. Lutfi lolos. Yes. Selanjutnya, champions yang lolos ke babak berikutnya adalah MP lolos. Sayur lolos. 3, Zahra lolos. 4. How many? Only 10 people can do it, right? So we already have 7 Akhirnya bisa people. lolos di ronde kedua. Awalnya agak khawatir sebenarnya apakah ada kesalahan kecil yang tidak saya sadari lagi. Cuma diumumkan lolos, jadi rasanya lega kalau itu tidak salah. Rasanya ya pasti seneng banget lah, cuman udah expect dari awal, soalnya dari semenjak itu aku milih spasial itu udah pede banget. Anak teknik ini bos, makanan sehari-hari kami itu mah. Yeay, akhirnya saya berkali-kali nyoba. What? Aku benar. Yay! Like that. David S. lolos. Okay, David S. Lolos. What about her? Ya sih, karena What about the girl? Oh, I thought she was going up, you know, like ahead. Not her? Aduh, spotnya tinggal satu. Mana mereka kayaknya jago-jago banget lagi spasialnya. Aku pasti yakin aku bisa mendapatkan satu spot tersebut. Tinggal satu slot terakhir. Ayo dong, please lolos. Aku garap banget nih. tuh bisa satu spot. Semoga susunanku yang benar dan aku yang lolos. Champion terakhir yang akan masuk ke babak berikutnya adalah Felicia. Okay, so the other 3 has been eliminated. Bisa main di babak berikutnya, aku seneng banget, bersyukur banget sih. Princeton University, that is. Oh, Neria got it late. Banyak sekali pelajaran yang Gavin ambil dari Clash of Champions Season 2 by Ruang Guru kali ini. Gavin bisa berkenalan dengan teman-teman baru, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Kemudian juga Gavin bisa menambah ilmu baru, belajar baru dengan model-model soal yang sulit pastinya. Satu hal yang Gavin ambil dari Clash of Champions ini bahwasannya tiap orang itu punya keunikan dan kepintaran yang berbeda-beda. Bukan berarti kita jelek di A, tapi kita nggak punya bakat di B. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargai dan menghormati apapun yang mereka miliki, dan kita juga sebagai manusia Okay, harus brother. menghormati sama lain. Mungkin yang dari sekolah aku ya, nanti ya kamu Bangga sama diriku I want to see karena her. I already come this far. Terima kasih untuk semuanya yang sudah dukung aku sampai saat ini, orang tuaku, teman-temanku, dan teman-teman semuanya. Maaf, Neria belum bisa lanjut ke babak selanjutnya, tapi Neria tidak akan mengecewakan. Aku akan selalu berusaha semaksimal mungkin. Mungkin di sini belum jalannya, tapi di luar sana I will do my best on my studies and on everything that I have to do in the future. Okay. It's time for the arithmetic challenge or what? Combat Arithmetic powered by Nafjam Sempol Metem semua by Ruang Guru. Tian asas. pada 11 pertanyaan target. Okay. Pada tantangan ini terdapat 6 round. Pada setiap round akan diberikan bilangan target yang berbeda. Misi dari 13 champions adalah membentuk operasi hitung matematika dari bumi Using 1 all? sampai 10 dengan operator pangkat, kali, bagi, tambah, atau kurang untuk mendapatkan hasil yang sama atau mendekati bilangan target. Semua bilangan harus dipakai satu kali, sedangkan operator boleh digunakan berulang kali. Pada Oh, all of the numbers has to be operasi used. itu berlaku. Jujur aku pede nggak pede sih.
sebenarnya aku pede karena aku suka ngitung angka-angka dan aku kecil dan aku baik gitu, dan aku piit gitu, tapi suka main nama angka. Tapi kalau lawannya begitu sih, ya sudah bisa pulang nih mah aku. Aku emang suka main kayak game membuat angka dari suatu operasi bilangan. Jadi pas pertama kali lihat game ini, kayak lihat contohnya, and then like, okay, this is my game, this is my chance to be like top 3 maybe. Pas pertama kali aku mendengar rules dari game ini, aku merasa confident banget sih karena ini adalah domain aku. Pas lihat-lihat lawan-lawan aku sama teman-teman aku lihat sih harusnya aku masih bisa lolos ya, harusnya aku masih bisa secure top 10 ini. Operasi hitung harus disubmit ke Adapto-X. Ronde 1 dan ronde 2 akan berlangsung selama 3 menit. Ronde 3 dan ronde 4 akan berlangsung selama 4 menit. Oh, Ronde 4, okay. 5 dan ronde 6 akan berlangsung selama 5 menit. Jika dua champions atau lebih memiliki selisih yang sama, peringkat akan ditentukan berdasarkan waktu submit tercepat. Setiap 2 round, pemain dengan total selisih terjauh akan tereliminasi. Pada round 3 dan 5, skor setiap champions akan kembali dari 0. 10 dan 13 champions yang berhasil bertahan di tantangan ini akan lolos ke babak selanjutnya. Okay. 3 champions yang gagal akan tereliminasi dari Clash of Let's go. Karena mekanismenya juga adalah setiap 2 ronde ada yang bakal tereliminasi. Dan it resets in each elimination. Yeah, so it's not just there's one. no room for mistakes. Aku rasa ini juga masuk dalam bidangku, masuk dalam ya penghitungan yang cepat. Tapi aku juga tahu P13 nya kita, yang semuanya juga kuat di hitungan cepat. Menurut saya saingan terberat adalah David Go karena kan saya udah multiple times play rounds with him and he's just very good in math, especially mental fast math. So yeah, I was pretty scared. Kayaknya lu salah pilih game sih, lu bakal termasak di game ini, Yohan. Bismillahirrahmanirrahim. Lolos aritmetik. Amin. Let's Karena go. aku anak math ya, jadi harusnya bisa lah ngerjain soal ini. Karena aku lumayan bisa di kayak tambah kurang kali bagi, aku ngerasa oke lah bisa lah gitu. Strategi aku buat menangin tantangan aritmatik ini tuh dengan coba fokus ke soalnya gitu, jangan fokus ke pesertanya. 3, 2, 1, game dimulai. Bilangan targetnya adalah 182. David, go. 2 into 10 into 9. Wait, what the man? 20 into 9 is 180 plus 3, 183, 182, 186. Now 191, 197, 190 minus 8 is 182. Has he used the dividing? He's not used the divide though. I mean, aren't we supposed to use all of the signs? Itu David Go tuh baru masukin tuh, baru keluar angkanya tuh. Tet, keluar. Aku langsung kayak blank, kayak ini gue harus gimana gitu, kayak wah, aku langsung panik attack. Wah, cepet banget sih David Go. Dia ada baru makan apa sih? Pas aku Because then they used all of the numbers, yet not all of the signs. So I'm a little confused. I mean, I think I don't know about the numbers, but the signs you have to use it all, right? You have to be quick with it. So she has used divide plus, yeah, she's used all the numeric, addition, subtractions, signs. Jadi strategi aku adalah aku cari angka pangkat yang paling dekat ke angka target. Dari situ nanti tinggal disesuaikan bagaimana pengoperasian selanjutnya yang menyebabkan itu paling dekat ke bilangan target. Strategiku simpel sih. Aku cuma dapetin perkalian angka yang dekat sama hasil akhirnya. Sisa angkanya aku tambah kurangin aja. Wah jujur nggak tahu sih mau pakai. Do you not need to divide? Yang penting hitung cepat aja deh. Otherwise, it's too easy. I think so. It is too easy if you do not have to use all of the addition, subtractions, division, and multiplication.
Abel babe, why are you so slow? Waktu habis. Terus David Go sih pasti yang menang game ini karena dia sangat cepat dalam hitung-hitungan. Aku sama David Go udah janjian sih bakal lolos battle kali ini. Masih bisa lah. Top 3 pada fase ini adalah David Go, Did you get the correct answer? Menurut aku sih round awal masih gampang ya. Kayak round 1 itu I mean, it was numbernya easy. 182. It was easy. Biasa langsung ambil aja sih yang paling dekat kayak 180. Itu kan 2 kali 9 kali 10. Terus jadi nanti cari 2 aja dari yang lain. Sama yang sisanya itu jadi 0 aja sih. Jadi menurut aku sih masih very doable ya. Amara, Roche, David Go sama Amara kan sama-sama anak poli matematika ya. Jadi aku bangga sih bisa top 3 bareng mereka. jawabannya adalah 2 kali 10 kali 9 tambah 3 dikurangi 1 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dikurangin 7 kurang 8. Itu kan benar, walaupun cara ngitung kita beda, tapi jawaban akhirnya tetap sama. 3 peringkat terbawah pada fase ini adalah Abel, Arda, Abel, Kai. Pas saat net, aku baru sadar, harusnya bukan tambah 2, tapi kurang 2. Baru tuh 182, bukan 186. Aduh, gimana sih? Okay, so I know I'm definitely cooked for this round because honestly, I was a bit panicking, and yeah, I definitely know I made a calculation mistake. Fase kedua, game dimulai. oh wow. Now this is gonna be difficult, getting 469. You need a lot of Ronde 1 itu multiplication. kan aku nggak kepikiran strategi sama sekali kan. Tapi di ronde 2, aku mulai kepikiran, oh kita cari perkalian yang membentuk angka terdekat dengan angka target. Yes, let's go. Cepet banget gua sih. Ya sebenarnya nggak kaget sih, karena kan David Go tuh emang udah matematika banget ya. Tapi nggak nyangka aja secepat itu. What I noticed is, sebelum kan David can go. Jadi kayak pas aku mencoba untuk cepet-cepet submit, kita tadi udah duluan ya kayak, sih cepet banget. That's langsung the king of matematika jadi itu kayak dia dalam 2 menit langsung kayak angkat tangan selesai. Aku langsung panik, aku langsung kayak ini gimana kayak aku nggak bisa mikir dan aku tahu aku langsung I'm good. Okay, Daniel has submitted. Nivan has submitted. 469. Jadi aku cari dulu 400, terus dapat 63, baru dia aku sesuai dia dapat 409. Jadi ambil 10, 9 sama 5, kali semua 450, kurang 19. 7 tambah 8, 15, kurang 4. 6 kurang 4, 2. 3 tambah 1 kurang 2, dapat 2 lagi, tambahin semuanya. Oh, not perfect. Oh, Abel, sweetie. Oh, Kai didn't get it correct. You won. Okay, so the bottom 3 is Jadi strategi aku Yeah. dalam game ini adalah melihat angka bilangan order terbesar dan kemudian saya menggunakan pangkat untuk menyimbolkan bilangan terbesar itu. Kemudian untuk angka-angka tersisa saya menggunakan perkalian dan tambah dan kurang untuk menyimbolkan angka-angka tersebut. Waktu habis. Top 3 pada fase ini adalah David Go, look at him. 2 round pertama dan Cutie. kita 1 David Go. Aku nggak kaget sih. Emang dia emang kuat banget di mathematics. David Go itu gila banget sih. Karena berkali-kali aku sampai hafal kayak peringkat pertama David Go 0, David Go 0. Aku kayak berhafal luar kepala gitu. David Go peringkat 1 mulu. Bosen aku. Boring. Daniel, Nevan, Wah, udah ronde 2 dan aku masuk top 3 nih. Bisa lah lolos game ini. jawabannya adalah 3
3/5 kali kurang 6 kurang 7 juga gampang banget. Karena sebenarnya aku udah list semua pangkat-pangkat sih, karena menurut aku penting ya. Terus akhirnya aku lihat 3/5 243 kan. Kalau dikali 2 itu 486. Itu udah dekat banget, tinggal dikurang 17, which is 9 sama 8. Sisanya ya nolin lagi. 3 peringkat ke bawah fase ini adalah Kai, Abel, Yola. She's embarrassed. 52 ini sebenarnya kayaknya kecil gitu, cuma ratusan. Cuma karena dua kakak itu kayak, ayo pakai pangkat Yohan, pakai pangkat Yohan. Itu kan nggak mungkin ya, ratusan pakai pangkat gitu kan. Jadi aku coba-coba dan kayak nggak nemu-nemu gitu. What the fuck is this saying? in the next round if I don't die. Leaderboard akumulatif fase 1 dan 2. Peringkat 1, David Go. Pemain dengan selisih terbanyak akumulatif fase 1 dan 2 yang tereliminasi adalah Abel. Obviously it is her. Aduh, oke lah. I'll just pray to God. Bye-bye. Aku ya mang, bottom tumpung lah aku. Pokoknya pas itu aku udah bener-bener stres dan aku mikir kayak, oke guys, aku yang pulang. Keluar banget, yang aku nggak tahu kenapa ngerasa suasananya tuh langsung kayak mencekam. Musiknya tuh bener-bener bikin nervous banget, yang mental aku bener-bener mental breakdown gitu. dan Akon. Aku yang ada Ada 9. Coba hari ini Kabar Kai, Wait for a minute. Oh, Kai is the one who's go. Oh, I thought Abel because she was in the bottom. She was the last possession. Well, she answered quick, so maybe that's why it worked in her favor. Lihat kayak ke Elin, itu benar gak expect sih. Karena Well, dia top 10 kan. You have to expect the unexpected. aku sedih sih karena aku cukup deket Xiaoqi juga sih tentang aritmatika ini ternyata gimana so banyak nyesel especially aku dari salah satu univ top di Korea such burden banget buat aku buat yang nonton aku sorry banget gak bisa memenuhi ekspektasi kalian. dengan begitu Kai dari SMU tereliminasi dari Clash of Champions. Kai, silakan meninggalkan arena. Sayang banget. Aku ngerasa banyak banget yang aku masih harus pelajarin dari kalian juga. Jadi walaupun aku yang banyak umurnya di sini, aku yang senior di sini, tapi kalian semua Abel is keren banget. surviving. Dan Like, let's see if she's gonna survive the next round. Thank you. Bye bye. Wait. Okay. The total Celis is 812. So. Targetnya adalah 1208. Ooh. Now this is gonna be difficult. Strategi aku sebenarnya cuma nyari angka-angka yang kira-kira tuh bisa pas persis sama angka target. Misalnya dengan pakai pangkat ataupun dengan plus minusnya dibuat selang-seling supaya angkanya itu saling mengerti satu sama lain. Kalau emang aku udah nemu nih pakai 5 angka, misal 1 sampai 5 aku udah nemu buat angka target. Ya udah 6 sampai 10 aku coba buat jadi 0 gitu. Dia sering mikir Tufan yang saya Tufan. Dia kayak, oh ini kayaknya nggak betul ya. Iya, memang kayak nggak betul. Nah, lihat angkanya 1282. Strategi aku masih sama dengan ronde 2. Aku pecahin 1280 sama 2. Nah, 1280 itu langsung kepikiran 2 pangkat 7 kali 10. Nah, 2-nya itu bisa dicoba-coba pakai angka sisanya. Nah, dari situ aku dapat deh. Oh, David Go has not done it for the first time. Target nambahnya kan 1282 dan 2 pangkat 7 itu 128. Jadi aku kali 10 dapat 1280 tuh. Sisanya tinggal aku pasin biar dapat 1282. Okay, Arkan has gotten it. Ini angkanya banyak makan apa gimana ya? Kok tambah gede-gede? Oh, they are not. They've gotten near. Jadi aku
sekarang aku bakal manfaatin angka 10 dipangkatin sesuatu untuk mendekati angka target. Misalkan 1282. Aku bakal pangkat angka 10 pangkat 3, lalu sisanya aku akan figure out something. Semoga strategi dulu berhasil deh. Ya meskipun semua peserta cara ngerjainnya beda, tapi strategi mereka kurang lebih sama sih. Kayaknya nggak bakal susah sih. Tio has gotten it perfect. Oh my god, David Go has not gotten it. David Go's perfect. Abel, sweetie. Oh, Abel has finally gotten it perfect. Rosh 1.17. What is 17? I understand. Oh, it is 17 Waktu habis. difference. Top 3 pada fase ini adalah Daniel, Yes, aku bisa kalahin David Go dalam ronde ini dan menjadi juara pertama dan tercepat dalam ronde ini. Bernard, Neva. Jawabannya adalah Jadi dalam ronde ketiga ini, No, the kita ke answer, 1250 karena 1282. Jadi cara saya itu adalah 5 pangkat 3 kali 10 dan sisanya kita bisa sesuaikan aja. 3 peringkat terbawah pada fase ini adalah Zaidan, Roshi, Ikin. Gak ada gampang deh. Kayaknya di ronde 3 ini angka ribut mulai sulit ya. Oh, it's the like 0 again. So Abel is safe. Roshi is in trouble. Damn, he's very much in trouble. Like, what is this? 1080 difference? What was he even doing? Bilangan targetnya adalah Oh my god. 2.964. Ini aku pakai taktikku yang sebelumnya, aku manfaatin pilihan 2 pangkat. Dari sini aku pakai 3 kali 2 pangkat 10. Dimana itu hasilnya 3072. Dan cuma sisa 108 doang. Ya sisanya tinggal dicari sama pilihan lain dan itu cukup tepat sih. Aku belum. Okay, he said 2 into 2 to the power 10 is what is it? How to calculate that? 2 into the 4 into 2, 8 into 16 into 2, 32 into 2. Oh, I can't really do that. I forgot how to do it. Into 3 minus 8. Aku dapat yang paling tepat di round 4 ini. Ini fun kayak ini bukan kayak cepet-cepet gitu loh. Ini nanti puzzle ya. Perfect. What happened to David Go? It was just the first and second round. Arkan has gotten perfect score. Saya ternyata kan kayak makin lama kan makin detail. Jadi aku mencoba untuk nulisin semua perpangkatan, kayak 2 pangkat 5 sampai 2 pangkat 10 aku tulis di kertas, biar aku nggak usah mikir lagi. Aman cepet banget sih. David Go is slowing down. David Go is going down. Iconic! Oh, David Go has gotten a better position. Abel, sweetie. Oh, Daniel has gotten it not perfect. Menurut aku dia lucu sih. Karena aku ngeliat ya, Roche sama Abel, tangannya tuh geter banget kayak So what? Focus on your own shit, bro. aku pas sama pijet angka. Okay, I've like Sweetie. double checked this calculation already like 5 times. I'm just gonna submit now. Ah, not perfect. Roshi has gotten not perfect. Keith has gotten not perfect. Voan has gotten it perfect. Nivan not perfect. Bernard not perfect. Zaidan not perfect. Waktu habis. Aku tuh udah dapat tuh 2964, tapi masih sisa bilangan 1, 3, 5 dan aku bingung nih mau diapain bilangan-bilangannya. Jadi akhirnya aku lebihin satu aja deh. Aku dapat 2963, sisa 3 angka, 1, 5, sama 3. Nah, tapi karena buru-buru, aku tanya 9 kali 4 di operasi ini. Dan terakhir aku tambahin 0 biar angkanya jadi 2964 sesuai dengan angka target.
dapat dana targetnya 2964. Jadi 000 selisihnya. 3 peringkat terbawah pada fase 4 adalah Zaidan, EQ, Oh, EQ. Roche. Oh, Roche. It seems like you might go Pas home. abis ronde 4 tuh aku udah pasrah aja. Kalau emang pulang ya udah pulang, mau gimana lagi kan. Pemain dengan selisih terbanyak akumulatif fase 3 dan 4 yang tereliminasi adalah No, Roche, please. I think it's that guy or Zaidan. EQ. Okay. Aduh, aku kena Elim. Duh, sayang sekali deh itu. Yang skill setnya berbeda-beda dan mereka harus berjuang untuk mengeluarkan seluruh potensi dari diri mereka. Aku datang dari atas belakang yang nggak ada OSN, nggak pernah pelatihan ini, aku nggak pernah belajar materi ini. Jadi kayaknya contoh-contoh aja sih kalau aku nggak lolos sampai babak berikutnya. Ya, bilang. The guy he came up with also is eliminated? Okay, let's play the last round, honey. Orang-orang yang sudah banyak prestasi udah punya kesempatannya yang sama. Semua orang coba juga. Thank you very much. But it's, you know, like all of the scores are 0 again. So they all have, anybody can get eliminated. bilangan targetnya adalah Wait, what? 236.534. Are you kidding me? That's, what? They don't even have the fucking calculator. Yang kamu diapain ya? 5.200.000 kan gimana ya? Susah banget nih pasti. Ah, jutaan. Harus aku apain nih bilangannya? Hah? Angka targetnya 5 juta. Mending Exactly. jadi saldo tabunganku. Dapat tuh gue. I think you just want to get Nia. Pangkat 4 kali 8 pangkat 3. Pasti solusi yang bikin nolnya udah bakal intuitif. Nggak bakal intuitif gitu. 8 pangkat 3, 5 12 ya? Iya. Oh, boleh sih. Mau kali 10 pangkat 5 gitu ya? Pangkat 40. Aku harus estimasi dulu ke 5 juta, kemudian gunakan bilangan-bilangan lain dengan perkalian dapat tambahan sehingga bisa mendekati 5.200.000-an. Semoga aman ya. Pakai 10 pangkat 6 buat jutaan. Jadi kayak misal 5 juta ya 5 kali 10 pangkat 6. Target number di round 5 itu kayak 5.200.000-an lah gitu. Terus aku lihat kayak ini udah pasti bukan fight waktu lagi sih. Ini udah fight siapa yang paling dekat ke target number. Exactly. That's what I thought too. Submitted. Kalau aku di masa SMA kerjain soal ini, aku yakin bisa sih. Nah, tapi masalahnya sekarang aku udah mulai lupa nih pangkat-pangkatnya tuh berapa. Jadi kayak bisa, tapi mati. Bisa, tapi mati. Honda 100 ini bagus banget sih. Honda 100 menurutku udah pasti beda ribuan nih. There's no scoring here. I think they're keeping it surprise for the next episode. They're not gonna show it to us today. Fase ini adalah Zaidan. What? That's a complete shock. He was in the bottom for the last two. Apa ada juga yang bisa dapetin peringkat 1 di soal ini? Yohan. Okay. Aku top 2 Shaka. kan, yang awalnya bottom tuh tiba-tiba top 2 gitu kan. Aku sih seneng banget ya. Tapi sebenarnya prediksi ya kalau aku bakal juara 2 karena menurut aku kalau jutaan dan gede-gede itu ya makanan aku sehari-hari lah. Daniel. 3 peringkat terbawah pada fase ini adalah Roshi. Oh, Roshi. Selanjutnya David Go. Oh! Wow! Wah, terancam Elim aku nih. Gak expect banget sih. Salah di mana? Selanjutnya Neva. Wow, like the powerhouses. Tapi yang bikin aku lebih kaget yaitu David Go dan Evan bisa di bottom 3. Kenapa ya mereka? Kayaknya tadi aku ada salah itu.
Apakah emang yang lain itu jago banget? Atau kenapa? Bilangan targetnya adalah 7 Oh my god. 6.496. Dalam ronde ke-6 ini, kita mendapatkan target bilangan 7.006.000-an. Sehingga aku lebih pede untuk mendapatkan sisi yang lebih kecil daripada ronde ke-5. Pengalaman tuh 6561 tambah semua dapat 2 digit ya. Nah, ronde ini tuh sebenarnya lebih gampang dari ronde 5. Oleh karena itu kita bisa langsung pakai 7 kali 10 pangkat 6. Harusnya yang lain juga kepikiran sih pakai 7 kali 10 pangkat 6. Kita nggak sih ambil 4 digit kali 10 pangkat 2 ya? Kali 10 pangkat. Ya gimana cara kali 4 digit itu? Alih dengan kalian. Makanya tuh kalau nggak kita iya. Wah, hasilnya tuh jujur nggak tahu sih yang kali ini. Beneran tergantung banget siapa yang berhasil di ronde 5. Wah, it's everyone's game, bro. We don't know. I want to know the results. Oh my god, Amara was the last one. Yang terancam tereliminasi adalah Nevan. Wait for a minute, what did you say? Waktu habis. Okay. Tereliminasi adalah Oh, Nevan was wrong twice? I mean, far away twice? Nevan. He did so good in first 4 rounds. Oh, Roshi, she's going home. But then again, it doesn't matter, right? Like, if David Go is still in the bottom. It's about the cumulative difference, though. Like, who has the biggest difference. So, in this kind of a game, it's anybody's game. Ternyata aku kancap Eli. Dan kancap Eli ini belakang David bro. Wah, kacau sih ini, kacau. Paling bagus di arithmetic ini, terus kita tiba-tiba di bottom 3 berdua. Wah, siapa nih yang kayak Elin? Ini sih kayaknya nggak ada harapan ya. Mereka berdua tuh benar-benar udah sepuh matematika banget. Jadi aku tinggal pasrah aja sih. Pas denger nama David Go sama nama Evan. Okay, just tell us. I feel like it could be David Go. I think it's David Go. Siapakah champions yang akan tereliminasi? I know, like, they've hyped David Go so much, so I think it was for the audience to get that shocking factor value. So I have a feeling that David Go is getting eliminated, but let's see and find out tonight. Let me know what you feel about this, and I'll meet you guys in the next episode reaction.